Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fakri Muzaki dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan tentang jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini berjudul Hubungan antara penyalahguna nafza dengan kekebalan stres pada napi penyalahguna nafza di lembaga permasyarakatan. Nah, jurnal penelitian ini dibuat oleh Indra Asmara, Sowadi, Ibrahim Rahmat. Nah, jurnal penelitian ini dikeluarkan di program ilmu keperawatan FKUGM Yogyakarta, bagian psikiatri FKUGM Yogyakarta. Nah, tahun dan tanggal jurnal penelitian ini dikeluarkan adalah 3 September tahun 2006. Materi penelitiannya sama seperti judul, yaitu hubungan antara penyalahgunaan nafza dengan kekebalan stres pada napi penyalahguna nafza di lembaga permasyarakatan. Nah, metode yang dipakai dalam jurnal penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif korelasional dengan jenis rancangan, penelitian cross-sectional dengan metode kuantitatif. Subjek penelitian adalah napi yang penyalahgunaan nafza di LP Wirogunan Yogyakarta dengan sampel penelitian sebanyak 50 orang. Nah, instrumen penelitian yang digunakan adalah skala kebohongan MMPI atau Lie Score Minnesota Multiphysic Personality Inventory dan alat ukur kekebalan terhadap stres dari Miller dan Smith atau Miller-Smith Rating Scale for Stress Tolerance or MSRS-ST. Uji validitas dilakukan dengan rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson, dikenal dengan rumus korelasi product moment, sedangkan uji reliabilitas instrumen adalah menggunakan rumus alfa. Nah, dibantu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan juga dibantu oleh asisten yang memenuhi kriteria. Peneliti melakukan pendekatan kepada penderita penyalahgunaan nafza dan meminta untuk menjadi responden. Kemudian dijelaskan maksud dan tujuan serta cara mengisi kuesioner penelitian ini. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan teknik wawancara. Nah, analisis data untuk mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah dengan rumus chi-square, dan untuk mengetahui seberapa erat hubungan kedua variabel yang digunakan oleh rumus korelasi Pearson. Lalu, hasil dari penelitian ini adalah narapidana penyalahgunaan nafza yang berada di LP Wirogunan Yogyakarta yang berjumlah 75 orang dari 75 responden dipakai untuk uji validitas data sebanyak 20 orang. Nah, penelitian ini dilaksanakan dengan bagian kuesioner Lie Score dan kekebalan stres kepada napi. Kuesioner yang dibagikan diisi oleh responden dengan menggunakan teknik wawancara. Peneliti dibantu 5 orang asisten guna memperlancar proses penelitian. Nah, sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan rehabilitasi pada tanggal 26 Desember 2005 dengan hasil bahwa semua pertanyaan, yaitu 20 item pertanyaan, valid dan reliable dengan angka 0,8532. Setelah selesai melakukan uji validasi rehabilitas, peneliti mengambil data untuk bahan penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tanggal 9 Januari 2006, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu yang pertama, karakteristik responden. Dari tabel 1 didapatkan data bahwa usia yang paling banyak adalah usia antara 20 sampai 30 dengan jumlah 33 orang, ya, atau 66%. Yang paling sedikit adalah usia di bawah 20 tahun yang hanya 2 orang atau 4%. Berdasarkan pendidikan responden, pendidikan terakhir responden mayoritas adalah SMA atau 74%, dan data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2. Nah, berdasarkan lamanya narapidana menggunakan nafza dapat dilihat pada tabel 3. Yang kedua, kekebalan stres. Dari data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tingkat kekebalan, yaitu kebal,
sedang, dan tidak kebal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4. Nah, dari tabel 4 dapat dilihat bahwa 13 orang responden kebal, 31 orang sedang, dan 6 orang atau 12% lainnya adalah tidak kebal. Dari data di atas dapat menunjukkan adanya hubungan antara penyalahgunaan nafza dan dengan kekebalan stres. Sesuai dengan teori Potter dan Perry, dapat dilihat macam-macam respon ketika menghadapi stresor pada penyalahgunaan nafza. Tetapi pada umumnya tingkat stresnya tinggi. Beberapa laporan penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas pemakai obat mempunyai kepribadian yang lebih tertutup dan kecenderungan neurotis dibandingkan yang bukan pemakai. Nah, untuk selanjutnya, peneliti membagi kelompok berdasarkan lamanya pemakaian nafza yang dapat ditunjukkan oleh tabel 5. Nah, setelah dilakukan uji statistik untuk mencari hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dengan menggunakan chi-square, didapatkan nilai X2 kurung H sama dengan 24,9791 dengan tingkat kemaknaan 0, 0,5 dan nilai X2 kurung T sama dengan 18,3. Dengan demikian X2 hitung lebih besar daripada T2 X2 tabel, maka H ditolak dan HA diterima. Bahwa terdapat hubungan antara penyalahgunaan nafza dengan kekebalan stres pada napi penyalahgunaan nafza di LP Wiragunan, Yogyakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sawawadi yang menyatakan bahwa nafza dapat mempengaruhi susunan saraf pusat, sehingga pusat pengendalian diri tertekan yang berakibat tidak bisa menanggapi stresor secara konstruktif. Hasil ini juga sesuai dengan tulisan Kalianan yang mengemukakan bahwa penyalahgunaan nafza dapat mempengaruhi reaksi panik, paranoid berat, halusinasi, delirium, agilitasi, irritable, kecemasan, depresi, dan psikosis, serta kecenderungan skizofrenia. Pada uji korelasi, Pearson dapatkan R sama dengan 0,376 yang berarti dapat korelasi yang positif antara lamanya penggunaan penyalahgunaan nafza dengan tingkat kekebalan stres napi, dan nilai ini menunjukkan pengertian bahwa semakin lama menggunakan nafza, maka kekebalan terhadap stresnya semakin berkurang. Menurut Nugroho, Arikunto, dan Suarsimi, uji korelasi dengan nilai R sama dengan 0,376 berarti memiliki korelasi keeratannya lemah. Tetapi, jika berdasarkan uji keberartian statistik dengan menggunakan tabel nilai strip R, ternyata nilai korelasi R sama 0 sama dengan 376 adalah berarti secara statistik korelasi yang rendah ini dapat terjadi karena kekebalan stres dipengaruhi banyak faktor seperti maturasi, pendidikan, status ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sekitar. Lalu, kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara penyalahgunaan nafza dengan kekebalan stres pada napi penyalahgunaan nafza di LP Wiragunan, Yogyakarta. Semakin lama menggunakan nafza, maka kekebalan stresnya akan semakin berkurang. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penyalahgunaan nafza yang lebih spesifik terhadap kekebalan stres. Subjek penelitian dan jangkauan populasi perlu diperluas agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Nah, itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.